Jai Itzes cedera, timnas Indonesia makin ketar-ketir. Media Vietnam, timnas Indonesia akan dibantai Arab Saudi, Shin Tae-yong senasib dengan Park Hang-seo. Panik lihat persiapan timnas Indonesia jelang putaran ketiga, Cina dan Arab Saudi sampai lakukan hal ini. Hitung-hitungan ranking FIFA timnas Indonesia bisa naik ke 129 jika kalahkan Arab Saudi. Kalau seri kalah bagaimana? Jai Itzes cedera, timnas Indonesia makin ketar-ketir. Timnas Indonesia terancam krisis pemain belakang setelah Jai Itzes dikhawatirkan cedera pada laga debutnya di Serie A Liga Italia bersama Venezia. Itzes melakoni debut impresif di Liga Italia Serie A saat Venezia menahan imbang Fiorentina 0-0 di Firenze, Minggu 25 Agustus. Bek 24 tahun itu tampil apik menjaga lini pertahanan Venezia dari gempuran pemain Fiorentina yang diperkuat Moiskin, Christian Kouame, Antonin Barak, dan Dodo. Di balik kegembiraan tersebut, pencinta sepak bola Indonesia was-was terhadap kondisi terkini Itzes. Sebab ia ditarik keluar karena pada menit ke-68 karena diduga mengalami cedera. Sebelum ditarik keluar, Itzes tampak mengalami hamstring di menit ke-64 setelah berduel dengan Moiskin. Itzes bahkan sempat mendapat pertolongan kiper Venezia Jesse Joronen sebelum akhirnya digantikan Michael Svoboda. Situasi ini cukup mengkhawatirkan bagi timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi tanggal 5 September dan menghadapi Australia pada 10 September mendatang. Saat ini lini belakang Indonesia tengah mengalami krisis pemain setelah Jordi Amat absen karena cedera dan Justin Hubner harus menjalani akumulasi kartu kuning. Sementara Elkan Bagot yang mulai rutin tampil bersama Blackpool tak dipanggil pelatih Shin Tae-yong. Hubungan Elkan dan Shin Tae-yong retak sejak Elkan tak mengindahkan panggilan memperkuat skuad Garuda Muda di babak playoff Olimpiade lawan Guinea. Di tengah kehilangan Jordi Amat dan Justin Hubner, Shin Tae-yong memberikan jawaban tegas bahwa ia sama sekali tidak mempertimbangkan Elkan Bagot sebagai pengganti. Artinya hanya tersisa 3 bek tengah, yakni Rizky Ridho, Jai Itzes, dan Muhammad Ferrari. ST bisa memanggil bek lainnya yang bermain di Liga 1. Namun, jika berkaca dari laga-laga sebelumnya, Shin lebih memilih bek-bek sayap dimainkan sebagai bek tengah, ketimbang memilih pemain muda. Di beberapa kesempatan, Sandy Walsh dan Nathan Choeaon kerap jadi pilihan mengisi posisi bek tengah dalam situasi krisis pemain belakang. Media Vietnam, timnas Indonesia akan dibantai Arab Saudi, Shin Tae-yong senasib dengan Park Hang-seo. Salah satu media asal Vietnam, Soha, menilai timnas Indonesia akan dikalahkan Arab Saudi. Sebagai informasi, timnas Indonesia harus melawan Arab Saudi pada tanggal 6 September 2024. Ini merupakan laga pembuka grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arab Saudi tentu lebih diunggulkan karena berstatus tuan rumah. Selain itu, Arab Saudi juga memiliki ranking FIFA lebih baik ketimbang timnas Indonesia. Arab Saudi kini menempati peringkat ke-56, sedangkan timnas Indonesia tercecer di urutan ke-133. Lebih lanjut, Soha membeberkan alasan lain terkait lebih diunggulkannya Arab Saudi. Alasan tersebut yakni banyaknya pemain bintang timnas Indonesia yang harus absen dalam hal ini. Soha menyebut ada 5 pemain timnas Indonesia yang tak bisa bermain. Mereka adalah Malik Rizaldi, Elkan Bagot, Jordi Amat, Martin Paes dan Justin Hubner. Malik Rizaldi dan Jordi Amat mengalami cedera. Justin Hubner absen karena akumulasi kartu. Martin Paes baru bisa diturunkan saat melawan Australia. Terakhir, Elkan Bagot tak mendapat panggilan dari Shin Tae-yong. Atas dasar itu, Soha memprediksi bahwa timnas Indonesia bakal bernasib sama dengan Vietnam. Sebagai informasi, Vietnam pernah bertemu Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Dari 2 laga, Vietnam selalu menelan kekalahan yakni dengan skor 1-3 dan 0-1. 3 tahun lalu, Vietnam kalah dalam kedua pertandingan melawan Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, 1-3, 0-1. Saat ini, dengan perbedaan kelas dan kekuatan Indonesia juga dianggap kalah telak dibandingkan Arab Saudi. Besar kemungkinan tim asuhan pelatih Shin Tae-yong akan bernasib sama seperti tim asuhan pelatih Park Hang-seo di masa lalu saat menghadapi Arab Saudi, tulis Soha.
Hitung-hitungan ranking FIFA Timnas Indonesia bisa naik ke 129 jika kalahkan Arab Saudi. Kalau seri kalah bagaimana? Jika berhasil menumbangkan Arab Saudi di kandang sendiri pada laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026, peringkat FIFA Timnas Indonesia berpotensi melonjak signifikan. Pertandingan yang akan berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Jumat, 6 September 2024 pukul 1 WIB ini, menyimpan peluang besar bagi skuad Garuda untuk meraih kemenangan prestisius. Berdasarkan data simulasi dari football-ranking.com, Senin, 26 Agustus 2024, kemenangan atas Arab Saudi berpotensi menghadiahkan tambahan 19,38 poin bagi Indonesia. Dengan tambahan poin tersebut, Timnas Indonesia berpeluang naik 4 peringkat dari posisi 133 ke 129 dunia, sekaligus menyalip negara-negara seperti Gambia, Rwanda, Nicaragua, dan Zimbabwe. Peluang Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan di kandang Arab Saudi sebenarnya cukup terbuka. Statistik pertandingan kandang Arab Saudi dalam beberapa waktu terakhir tidak terlalu impresif. Pada tahun 2023, The Green Falcons hanya mampu meraih 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 5 kekalahan dari 7 pertandingan kandang yang mereka jalani. Selain itu, performa Arab Saudi di bawah asuhan Roberto Mancini juga belum konsisten. Dari 14 pertandingan yang telah dilakoni, Arab Saudi hanya mencatatkan 6 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 5 kekalahan. Kegagalan lolos ke perempat final Piala Asia 2023 dan hanya menjadi runner-up di grup kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa Arab Saudi saat ini sedang mengalami masa sulit. Di sisi lain, Timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kedatangan sejumlah pemain naturalisasi seperti Kelvin Verdong, Jay Itzes, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen telah memperkuat lini belakang skuad Garuda. Dengan performa yang semakin solid dan lawan yang sedang mengalami kesulitan, Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan di Jeddah. Kemenangan ini tidak hanya akan meningkatkan peringkat FIFA Indonesia, tetapi juga membuka peluang yang lebih besar bagi skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Berikut catatan simulasi hasil ranking FIFA Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Timnas Indonesia menang, 19,38 poin, Timnas Indonesia imbang, 6,88 poin, Timnas Indonesia kalah, 5,62 poin. Panik lihat persiapan Timnas Indonesia jelang putaran ketiga, Cina dan Arab Saudi sampai lakukan hal ini. Persiapan menjelang putaran ketiga Timnas Indonesia ini kemudian turut membuat media-media Cina dan Arab Saudi kaget dengan adanya pemain-pemain baru Timnas Indonesia, misalnya Martin Paes. Cina disebut-sebut memiliki maksud khusus ke Indonesia dengan menaruh laga versus tim Garuda di stadion yang jauh dan dingin, yang mana skuad Timnas Indonesia harus melewati perjalanan yang sangat jauh dan pastinya melelahkan. Begitu pula dengan Arab Saudi yang menempatkan laga kandang melawan Indonesia di King Abdullah Sport City Stadium. Di mana seperti diberitakan media Arab yang menyoroti keputusan Federasi Arab memilih stadion tersebut karena selain suhu panas, tentu saja ada kaitannya dengan tahayul yang dipercaya pihak federasi. Federasi Arab menganggap stadion King Abdullah Sport City sebagai jimat keberuntungan Timnas Arab Saudi. Memang selama bermain di sana Timnas Arab punya catatan apik saat memainkan laga kualifikasi Piala Dunia di stadion King Abdullah Sport City. Media setempat juga melaporkan bahwa Arab Saudi tidak pernah kalah dalam kualifikasi Piala Dunia saat menjamu setiap lawannya di stadion berjuluk The Shining Jewel tersebut. Biar saja mereka dengan segala upaya, ingat, Indonesia memiliki berjuta-juta lisan yang siap mendoakan Timnas dengan keberagaman doa yang disemayatkan. Nama Elkan Bagot belum ada dalam rencana pemanggilan Timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi dan Australia. Nama Elkan Bagot belum ada dalam rencana pemanggilan Timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Padahal, skuad Garuda kehilangan Justin Hubner yang absen. Timnas Indonesia tanpa Justin Hubner untuk menghadapi Arab Saudi. Pasalnya, bek Wolverhampton Wanderers itu tengah dalam akumulasi kartu kuning. Justin Hubner telah mengantongi 2 kartu kuning. Masing-masing saat Timnas Indonesia melawan Vietnam pada 21 Maret 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024.
Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi dalam partai pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Duel itu bakal tersaji pada 5 September 2024 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Elkan Bagot telah absen membela Timnas Indonesia sejak dua partai terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F pada Juni 2024 melawan Irak dan Filipina. Diduga, situasi ini disebabkan lantaran Elkan Bagot tidak memenuhi panggilan Timnas Indonesia U23 untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024 kontra Gini pada 9 Mei 2024. Timnas Indonesia kemungkinan akan berkumpul pada 29 Agustus 2024. Skuad Garuda bakal memanggil 26 pemain untuk melawan Arab Saudi dan Australia pada 5 hari kemudian di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Elkan Bagot pernah jadi andalan di lini belakang Timnas Indonesia. Sejak debut pada 2021, Bagot hampir selalu mendapat panggilan dari Shin Taeyong setiap kali ada agenda Timnas Indonesia. Belum ada keterangan resmi soal hilangnya nama Elkan Bagot dari daftar pemain Timnas Indonesia. Namun, muncul spekulasi ini terkait dengan keputusan Bagot untuk absen dari laga playoff Olimpiade Paris 2023 lalu. Sejauh ini, Bagot sudah mencatat 22 caps bersama Timnas Indonesia. Pemain 21 tahun itu juga pernah bermain untuk Indonesia U22 dan U19. Ula Romeni saling follow dengan Erick Thohir di Instagram, sinyal naturalisasi di Timnas Indonesia semakin lancar. Kode pemain naturalisasi Timnas Indonesia kembali ditunjukkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sinyal tersebut ditunjukkan oleh salah satu pemain keturunan, Ula Romeni. Nama Ula Romeni memang sudah tak asing lagi di telinga pencinta sepak bola Indonesia. Namanya sudah lama diisukan menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Kini jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, skuad Garuda memang butuh amunisi baru, terutama untuk mengisi posisi striker yang tak banyak dimiliki Timnas Indonesia. Adapun Ula Romeni memang pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Asal-usul jejak Indonesia Ula Romeni berasal dari neneknya yang asli Medan, Sumatera Utara, maka dari itu, sang pemain berpotensi dinaturalisasi oleh PSSI di masa depan. Kini sinyal Ula Romeni bakal dinaturalisasi semakin kuat setelah akun Instagramnya di-follow Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Terlihat Erick Thohir mengikuti penyerang FC Utrecht tersebut. Ula Romeni juga sudah mengikuti balik Erick Thohir, meski begitu, belum diketahui pasti maksud dari Erick Thohir tersebut. Namun satu hal yang pasti, biasanya pemain yang bakal dinaturalisasi itu berawal dari saling follow akun Instagram dengan ketum PSSI. Kemudian sang pemain akan datang ke tanah air dan diperkenalkan oleh Erick Thohir melalui unggahan foto berjabat tangan. Jabat tangan antara Erick Thohir dengan pemain keturunan adalah sinyal adanya nama baru di skuad Timnas Indonesia. Menarik dinantikan apakah Ula Romeni bakal dinaturalisasi Timnas Indonesia. Semakin ngeri, Australia punya staf pelatih baru jebolan Premier League jelang hadapi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia wajib semakin mewaspadai kekuatan Australia. Pasalnya, mereka baru saja menambah jumlah anggota staf kepelatihan Graham Arnold jelang bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Australia bakal membuka petualangan mereka di Grup C dengan menjamju Bahrain, 5 September 2024. 5 hari berselang, tim yang dijuluki Soceroos itu bakal bertandang ke markas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Selain memantau perkembangan pemain yang akan dibawa pada kualifikasi nanti, Timnas Australia juga menambah amunisi di sektor kepelatihan. Sosok yang baru saja direkrut adalah Luke Wilshere. Wilshere merupakan mantan pemain Timnas Australia yang gantung sepatu pada Juli 2019. Pria berusia 42 tahun itu kini menjabat sebagai asisten pelatih. Wilshere melengkapi susunan kepelatihan Soceroos. Kehadiran Luke Wilshere disambut antusias pelatih Timnas Australia, Graham Arnold. Pelatih berusia 61 tahun itu berharap mantan bek kanan Soceroos itu bisa membantu tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersama Timnas Australia, Luke Wilshere mencatatkan 78 caps. Dia juga pernah 2 kali membantu timnya menekuk Timnas Indonesia. Momen itu terjadi dalam laga persahabatan pada 2005 silam. Kemudian di kualifikasi Piala Asia edisi 2010.
Pemain yang pernah merumput di Premier League bersama Middlesbrough itu merasa istimewa bisa kembali bergabung dengan Socheros. Vietnam merasa terancam melihat pemain timnas Indonesia moncer di Eropa. Media Vietnam, Soha, menyoroti penampilan apik yang ditunjukkan pemain timnas Indonesia di Eropa. Dalam hal ini, ada 3 pemain timnas Indonesia yang menarik perhatian Soha. Mereka adalah Nathan Choyaon, Elkan Bagot dan Ragnar Oratmangoen. Elkan Bagot kini resmi menjadi bagian dari klub Blackpool FC. Pemain berposisi sebagai bek itu datang ke Blackpool FC dengan status pinjaman. Elkan Bagot lalu menjalani bermain sebagai starter ketika Blackpool FC menghadapi Burton Albion di Stadion Pirelli. Sama dengan Nathan, Elkan Bagot juga mampu mengantarkan timnya meraih kemenangan. Tepatnya, Blackpool FC sukses mempermalukan Burton Albion dengan skor telak 4-0. Sementara itu, sorotan berbeda diberikan Soha kepada Ragnar Oratmangoen. Bukan hasil pertandingan, Soha memuji langkah Ragnar bergabung dengan FCV Dender yang bermain di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Belgia. Soha menilai prestasi Elkan Bagot, Nathan, dan Ragnar akan membuat Shin Taeyong lebih percaya diri menatap laga-laga selanjutnya bersama timnas Indonesia. Soha juga merasa bahwa hal ini bakal menjadi ancaman untuk negara lain di Asia Tenggara, ASEAN, tak terkecuali Vietnam. Menurutnya, timnas Indonesia akan menjadi unggulan pada setiap kejuaraan ASEAN.